Baik, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai normalitas dan homogenitas. Kenapa harus ada normalitas dan homogenitas? Karena ada yang masuk ya, jadi kita buka dulu. Ini kita admit dulu. Nah, kita lihat ya, ada yang dinamakan harus data itu untuk statistik inferensi. Nah ya, itu harus ada lagi yang masuk ya, nanti dia nggak bisa masuk, kita kasih masuk dulu, kita admit dulu ya. Oke. Nah, ada katanya harus memenuhi normalitas dan homogenitas. Nah, normal artinya kemarin itu dikatakan data terdistribusi secara normal. Maksudnya apa dia normal? Kalau seandainya datanya itu digambarkan dengan sumbu X dan sumbu Y, data itu kita ambil garis tengah di sini. Data itu menyebar di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Nah, jadi ada di atas maupun di bawah dari garis normal sebuah data. Jadi itulah yang dikatakan sebagai data terdistribusi secara normal. Kalau dia homogen, berarti homo sama, gen jenis, berarti jenisnya harus sama. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menguji hipotesis. Apa jadi? Kalau saya bilang ya, stat inferensi itu selalu menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan apa? Pertanyaan yang menjadi permasalahan. Apa permasalahan? Semua permasalahan harus dicarikan solusinya. Nah, sebelum mencari solusi, kita harus membuat hipotesis. Hipotesis ini ialah dugaan, jawaban sementara. Jadi, kita menduga jawabannya adalah ini, tapi harus diuji lagi. Nah, jadi di sini di pelajaran kita ini, bagaimana kalau menguji hipotesis dari dua sampel. Nah, ya, kita lihat sekarang lagi. Nah, menguji hipotesis perbandingan berarti menguji parameter populasi. Berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga berarti menguji kemampuan generalisasi perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Bila H0 dalam pengujian diterima, maka perbandingan dua sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisir untuk seluruh populasi, di mana sampel diambil dalam taraf kesalahan tertentu. Nah, jadi ini juga harus saya jelaskan dalam dugaan jawaban. Inilah yang disebut hipotesis. Dalam statistik menduga ya, menduga itu selalu ada dua. Nggak ada menduga itu lebih dari dua, jarang gitu ya, bukan dugaan, itu opsi itu. Nah, dugaan itu selalu disebut ada dua, yaitu hipotesis nol, atau disebut juga ada lagi satu lagi lawannya hipotesis satu, atau ada buku hipotesisnya alternatif namanya. Nah, kalau apa itu hipotesis nol? Hipotesis nol adalah biasanya sesuai dengan kebenaran. Ya, jadi kan umpamanya gini, kita tanya ya, ada anak-anak nangis-nangis, kita jumpai anak kecil, kenapa lah anak ini nangis? Nah, itulah kan, itu jadi pertanyaan sama kita. Nah, ada dua jawaban mungkin kita peroleh kalau anak kecil nangis. Biasanya dia anak bayi lah kita katakan ya, dia itu adalah lapar.
dia pingin minum susu atau pingin makan. Nah, itulah yang disebut kebiasaan kebenarannya, itulah H0 kita. Nah, H1-nya apa? H1 ini ialah lawan dari kebenaran. Nah, contoh tadi, untuk kasus anak bayi yang nangis-nangis, H0-nya adalah anak tersebut lapar. H1 bahwa anak tersebut tidak lapar. Nah, berarti kalau dia tidak lapar, ya lain-lain lah. Mungkin saja dia anak kecil nangis itu umpamanya kalau dia lagi di celana begitu ya, bisa hal lain ya menyebabkan anak-anak menangis. Nah, sekarang kita lihat hipotesis 2 sampel. Nah, terdapat 2 model perbandingan yang berkorelasi dan tidak berkorelasi secara independen. Nah, apa arti korelasi? Korelasi itu hubungan. Ada tidak hubungannya? Nah, contohnya di sini. Kita akan membandingkan kemampuan kerja lulusan SMA dengan SMK. Nah, jadi terdapat uji statistik yang digunakan. Teknik mana yang akan digunakan tergantung bentuk perbandingan jenis data. Pedoman untuk memilih teknik yang sesuai dapat dilihat pada tabel halaman berikut. Nah, ini dia. Nah, pedomannya, kalau dia datanya berbentuk interval dan rasio, untuk menguji korelasinya atau hubungannya dari dua itu, ingat, kalau hubungan itu biasanya antara satu dengan satu. Nah, biasanya ya jarang kalau dibilang hubungan. Bagaimana hubunganmu dengan pacarmu? Nah, berarti kan antara satu dengan satu. Bisa juga bagaimana hubungan dengan kawan-kawanmu di sekolah, bisa juga dengan banyak berarti ya kan. Nah, di sini kita lihat pengertiannya adalah dengan menggunakan uji t-test 2 sampel, 2 sampel. Nah, kalau memiliki hubungan. Kalau dia tidak ada hubungan sama sekali, dia menggunakan t-test 2 sampel sama berarti. Kalau jenis datanya interval dan rasio. Kalau datanya jenis nominal, maka diuji dilakukan dengan McNemar. Kalau dia berhubungan. Kalau tidak berhubungan atau independen, Firster dan Esak. Baru C kuadrat 2 sampel. Kalau datanya berbentuk ordinal, kita gunakan untuk yang berhubungan uji tanda atau sign test. Uji Wilcoxon. Kalau tidak berhubungan, Mann-Whitney dan Wolfowitz. Nah, sekarang kita lihat. Uji T merupakan uji parametrik yang mempunyai asumsi yang harus dipenuhi, yaitu datanya harus normal dan homogen. Jika tidak terpenuhi, maka digunakan non-parametrik. Ya, lihat di sini. Inilah dia. Jenis uji 2 pihak. Hipotesis awal. Rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Ini kan mu. Hipotesis alternatif. Rata-rata 1 tidak sama. Maka kesimpulannya, jika nilai T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Uji satu pihak, harus kita lihat apakah pihak kiri atau pihak kanan. Hipotesis awal, rata-rata mu 1, rata-rata 1 lebih besar sama dengan rata-rata 2. Hipotesis alternatif atau hipotesis 1, rata-rata 1 lebih kecil dari rata-rata 2. Maka kesimpulannya T hitung lebih besar dari sama dengan T tabel, H0 diterima. Kalau pihak kiri tadi tuh. Nah, ini kan kalau 2 lajur, kiri, kanan. Kiri nanti kita lihat contohnya ya, nggak usah stres sekali. Nah, inilah cara menghitung uji 2 sampel yang berhubungan. Kalau dilakukan secara manual seperti ini. Nah, inilah rumus-rumusnya. Nah, kita masukkan. Nah ya, jadi sekarang. Nah,
Ini dengan Excel dia, bisa juga dengan Excel. Nah, bisa juga nanti dengan SPSS ya. Nah, kita lihat. Ini dulu kita lihat satu-satu datanya ya. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada beda yang signifikan antara rata-rata nilai awal tes atau sebelum diberikan perlakuan dengan rata-rata nilai tes akhir setelah diberikan perlakuan. Jadi nilai ujian sebelum diajari disebut X1, inilah dia nilainya semua. Sesudah, inilah dia. Nah, dalam statistik ya, harus ada yang disebut dengan bentar ya. Ya ini pahamnya nih ya semua ya, nanti silahkan aja lah tanya nanti ya. Harus ada yang disebut, nah inilah yang membuat statistik itu berbeda dengan matematika, apalagi statistik inferensi. Dia harus ada yang dinamakan tingkat keyakinan, atau bahasa Inggrisnya significance level. Nah, kalau matematik tidak ada tingkat keyakinan karena dia harus pasti 1 tambah 1 harus 2. Nah, di statistik ada yang selalu disebut, ada 2 dia selalu itu, padahal sama saja, yakin atau error. Error ini kita tahu salah. Jadi di dalam statistik diperbolehkan salah, tidak harus benar selalu. Maka kalau ini ya, kalau saya terangkan di sini, kalau kita yakin, nah ya, yakin, nah harus kita tahu dulu tingkat keyakinan dalam statistik itu ada 3 tingkat keyakinan. Nah, berarti tingkat keyakinan itu pertama 1%. Ya, 1%. Yakin kita 1%. Kedua, 5%. Nah, ya, jadi 5%. Nah, baru yang ketiga itu adalah tingkat keyakinan yang 10%. Nah, jadi kalau ditanya dulu ya, kalau saya tanyalah kalian, kau yakin? Berapa ke tingkat keyakinanmu? Nah, kau jawab tentu kau pilih dari yang 3 ini. Nah, kalau tingkat keyakinan kita ada juga batasan. Kalau 1% itu untuk orang yang betul-betul IPA, ilmu pengetahuan alam. Orang ilmu pengetahuan alam itu tak boleh salah. Salahnya itu harus kecil, 1%. Nah, kalau kita orang IPS, kita boleh salah 5% hingga 10%. Nah, ya, ada 2 boleh kita. Nah, tadi saya katakan yakin lawannya error atau salah. Coba ini ya, yakin atau lawannya itu adalah error atau salah. Coba saya tanya dulu si Dayun Indira. Dayun, jawab. Mana Dayun? Suaranya mana ini Dayun? Dayun? Iya. Nah, Iya. kalau aku tanya kau, seberapa yakin kau dengan pacarmu? Pilihannya hanya 2, karena IPS. Nah, ini ecek-ecek aja contohnya. 5% atau 10%? 5%, Pak. Ya, jadi kalau kau katakan keyakinanmu hanya 5%, berapa kesalahan yang mungkin kau lakukan? Errornya berapalah? Ayo, siapa yang bisa tahu? Jawab. Priska Rani atau Arta Elizabeth bisa jawab. Kalau dibilang persen berarti harus ujung-ujungnya itu 100. Berarti 95%, Pak. Ah, itu dia ya. Signifikannya itu
5%. Nah, atau boleh salahnya, terbalik kita. Errornya 5%, ya. Yakin kita benar itu 95%. Terbalik tadi, terbalik anak mudanya. Sorry. Nah, kalau si Arta Elizabeth, seberapa yakin kau berapa kemungkinan salah kamu Arta Elizabeth dalam mengelola uang jajan? Nah, berapa kemungkinan salahmu? 5% atau 10%? Nah, pilih aja salah satu. 5%, Pak. Nah, berarti kamu termasuk kategori orang yang pandai mengelola uang jajan. Karena tingkat kebenarannya itu, keyakinan benarnya itu berarti kan errornya 5%. Benarnya berarti 95%, ya. Jadi harus tahu error nilainya itu 1, 5, 10. Signifikan level berarti kalau 1 error keyakinan berapa persen? 99. Kalau 5 error, yakin berapa? 95. Kalau 10 error, yakin berapa? 90, ya. Nah, itu dia. Makanya di statistik itu selalu ada yang benar dan selalu ada yang salah. Statistik, apalagi di inferensi, dia tidak mengenal jawaban yang eksak pasti. Kenapa? Nggak perlu, Pak, kita yang pasti. Hidup ini kan perlu kepastian. Nah, berarti kau belum memahami arti statistik inferensi. Di pertemuan pertama sudah saya katakan, statistik inferensi itu adalah ilmu untuk memprediksi, meramal. Nah, jadi kalau ada manusia bisa memprediksi 100% benar, maka dia tak usah belajar statistik lagi, jadi dukun aja dia. Nah, ya kan, jadi dukun. Karena dia bisa memprediksi, bisa meramal semua kejadian dan yakin semua 100% benar. Ya, tidak ada. Makanya kalau di statistik itu tetap harus ada error. Nah, ya kalau ada bilang pasti, nah berarti itu dukun udah. Tapi dukun pun bukan Tuhan, ya kan? Makanya harus paham itu ya. Yakin sekian harus ada salah sekian. Yakin salah sekian harus ada yakin sekian. Paham itu ya, sampai situ ya. Evelyn, paham kok Evelyn? Paham, Pak. Nah, itu yang penting. Jangan awak ngajar nggak paham. PR-nya mana udah siap? PR yang kemarin cuma 1 orang yang ngirim sama saya, yang lain tak ada. Siapa yang ngirim itu ya? Lupa saya. Si Evelyn ya? Kau Evelyn yang ngirim PR? Nggak ada, Pak. Ada kemarin itu. Siapa itu? Arta ya, Pak? Arta ya? Iya. Nah, saya yakin yang lain ini belum menginstal SPSS ini pun di laptopnya ini. Iya, Pak, belum. Padahal udah kita kasih SPSS-nya, udah kita kasih cara installnya, udah ada video tutorialnya. Tapi itu bukan urusan saya hanya ngajar karena kamu udah saya anggap dewasa, bukan lagi anak-anak yang baru masuk kuliah. Harus ada tanggung jawab, berani mengikuti sesuatu, harus berani mengikuti segala resikonya, termasuk PR, termasuk ini dan sebagainya. Kalau nggak harus disuruh-suruh juga, itu bukan dewasa namanya. Berarti kau masih sama dengan anak-anak yang baru masuk kuliah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, saya share lagi. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini dia. Inilah dari data sebelum diajari dan sesudah diajari. Nilainya sekian. Dari sekitar 10 orang. Kita mau lihat apakah ada beda atau tidak sebelum diajari dengan sesudah diajari. Maka dibuatlah hipotesis. Nah, ingat, di dalam statistik harus ada dugaan. Nggak boleh orang, alah udahlah itu nanti mampus lah itu, atau alah udahlah nanti kan selesai juga. Nah, itu nggak boleh. Nah, orang yang belajar statistik, orang yang berusaha untuk menyelesaikan masalah di kehidupannya. Ya, karena begitu kita buka mata, sampai kita tutup mata nanti, ya di dunia ini buka mata berarti kau baru lahir sampai kau mati, masalah akan datang terus. Makanya orang dewasa itu bukan banyaknya umur.
Orang dewasa ialah orang yang pandai menyelesaikan masalah dan menerima segala resiko maupun tanggung jawab. Nah, kita lihat di sini. Pertama, buat hipotesis. Nah, hipotesis itu selalu dua, hipotesis awal atau hipotesis alternatif. Nah, tadi kebetulan yang dilihat adalah nilai. Nilai itu selalu diambil rata-ratanya. Rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Nah, kalau dia sama lawannya berarti rata-rata 1 tidak sama dengan. Nah, itulah kan hipotesis 0 dengan hipotesis 1. Nah, langkah kedua. Ini kalau dihitung ya. Kita hitung dengan standar deviasinya, VAR-nya, average, korelasinya. Nah, langkah ketiga. Baru kita cari nilai T hitungnya. Oh, capek kali kita ini kan. Menghitung, masukkan ke rumus, bla bla bla. Baru langkah keempat, lihat T tabelnya. T tabel itu apa? Nah, ini juga yang harus kalian pahami. Jadi, dalam meramal, ya, meramal, kita ini kan sebetulnya belajar meramal ini. Ada panduan, selalu ada panduan di dalam statistik. Jadi itulah bedanya dengan kalau kalian pergi ke dukun meramal. Kalau ke dukun panduannya mungkin bunga melati, ayam hitam, entah apalah. Kalau dia panduannya itu hanya ini, hanya dua. Satu, yaitu bandingkan. Nah, bandingkan yang dihitung dengan yang di tabel. Kedua, bisa juga dengan bandingkan nilai keyakinan kita, keyakinan atau dalam kurung keyakinan tadi itu disebut dengan signifikan dengan nilai errornya. Hanya dua ini. Dari dua ini bisa kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya selalu? Apakah atau hipotesis mana yang kita percayai betul atau benar atau betul. Jadi hanya dua ini. Gampang. Jadi tetap harus ada hipotesis, harus ada yang dihitung dan yang ditabel. Jadi kalau ditanya, Pak, macam mana kita tahu angka yang dihitung? Yang dihitung pasti dapat. Yang ditabel. Yang ditabel kalau kalian beli buku statistik selalu di halaman akhir. Setiap buku statistik yang bagus ya selalu ada tabel. Itulah yang bagus. Kalau buku danga-danga nggak ada itu. Di halaman akhir itu banyak tabel-tabel. Nah, kalau nggak ada tabel gimana, Pak? Bisa dihitung dengan Excel, Microsoft Excel. Terus macam mana, Pak? Kalau sekiranya nggak ada juga Excel, nggak ada tabel, malas saya. Bisa, lihat saja tingkat perbandingan antara signifikannya dengan errornya. Itu saja. Nah, kita coba dulu ya. Nah, tadi ada data tadi di situ. Inilah cara-cara XPSS-nya. Ini kira-kira berkorelasi. Kalau tadi di atas, ini contoh soal ini berkorelasi. Ini kita lihat dulu, dia berkorelasi juga. Ini cara-caranya. Masukkan sebelum, masukkan sesudah. Coba kita lihat ya. Nah, ini caranya. Sebelum dan sesudah. Oke,
Nah, kita coba praktekkan dengan menggunakan SPSS kita. Kita buka SPSS. Ya, ini mananya SPSS ini ya. Kita buka dulu, kita ketik aja S. Nah, ini dia. SPSS 15. Nah, kita lihat datanya tadi. Datanya ini sebelum, sesudah. Ini kita geser ke kanan. Ini SPSS-nya supaya muat dia. Ini kita masukkan nama. Coba saya besarkan. Ini nama X1, X2. Nah, di sini dia kita kasih desimalnya di 0 karena nggak ada di belakang koma. Labelnya, apa dia labelnya? Kita lihat. X1 itu sebelum, X2 itu sesudah. Kita ketik labelnya X1. Sebelum berarti sebelum diajari. Nah, ini sesudah. Nah, oke. Nah, kita balik ke sini. Tinggal kita masukkan data yang sebelah kanan ini kemari. Nah, ini kita masukkan 75, 85, 80, 90, 65, 75, baru 70, 75, 70, 75, baru 75, 75, 80, 90, 65, 70, baru 80, 85, baru 90, 95, baru 75, 70. Nah, baru lagi ke yang ke 10 ya. Kok di sini sampai 11 ya? Coba kita lihat ya. 75, coba saya periksa. 75, 85 ini. 80, 90 ini. 65, 75. Udah. 70, 75 ini. Oh, ini 2 kali dia masuk di sini ya. Jadi, ini karena dia 2 kali masuk, di sini ini kita delete aja 1, kita clear. Dah pas dia 10. Nah, sekarang kita besarkan ini juga kita besarkan supaya bisa kita ikuti langkah-langkahnya. Analyze, comparet min. Nah, pirate sampel t-test, masukkan variabel 1 dan variabel 2. Oke. Nah, kita coba. Nah, saya besarkan supaya kelihatan. Analyze, comparet min, pirate sampel t-test. Nah, dah. Nah, masukkan yang sebelum dan sesudah ke pirate variables. Nah, jadi begini dia. Baru kita keluar dulu, kita lihat panduan lagi. Nah, apalagi yang disuruhnya, analyze, pirate, udah masuk, udah kita ikuti, udah di sini udah masuk. Nah, sekarang kita lihat. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita okekan saja. Nah, inilah dia. Nah, di sini bisa kita baca rata-rata sebelum, nilai rata-rata sebelum diajari itu 75,5. Sesudah diajari 81. N ini artinya jumlah sampel yang diuji 10 orang. Nah, standar deviasinya 7,619. Sebelum diajarin itu ya. Sesudah diajari rata-ratanya naik, standar deviasinya juga naik. Demikian juga dengan standar rata-rata, error rata-ratanya. Semakin tinggi, semakin naik jumlahnya. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat dari yang mana kita lihat di sini. Nah, nih. Dari mana kita tahu? Inilah yang kita perlu kita lihat. Nah, tadi katanya kita hanya mengambil 2 untuk menyimpulkan.
Pertama tadi saya katakan nilai yang dihitung dibanding dengan nilai tabel. Nah, nilai dihitung. Dari mana kita tahu nilai yang dihitung? Nah, inilah T. Nah, namanya tadi Pirate Sample T-Test. Uji T namanya. Kita bandingkan. Ini ada negatif. Negatif ini hanya menentukan arah, nggak ngaruh ya. Nah, berarti nilai yang dihitung, jadi semua yang muncul di SPSS ini semua yang dihitung. Nah, semua yang nggak nampak di sini itu adalah yang di tabel. Nah, ya. Dari mana kita? Nah, kita bandingkan lah ini. Nah, bagaimana? Nah, kita buka di buku ini. Ya, kita cari di halaman terakhirnya apakah ada tabel. Nah, ini dia. Ada tabel. Nah, kalian perhatikan di sini. Tabel Durbin Watson. Nah, banyak dia ya. Saya ajari kalian cara melihatnya. Masing-masing itu tabel ditentukan oleh yang menemukannya. Tabel T berarti kita oleh T ini. Yang kurang tahu siapa yang menemukan uji T ini ya. Tapi tentunya ada orang, makanya dia diakui di seluruh dunia. Kita lihat dulu ya satu-satu. Ini saya geser dulu supaya bisa cepat. Nah, atau saya rotasi dulu halamannya ini supaya kelihatan. Nah, ini kan kalian lihat tabel DW. DW itu Durbin Watson. Nah, ya. Ini sekarang saya mau melihat tabel T. Karena kita lihat pakai uji T tadi. Nah, lihat nih panjang sekali ya. Ini kok jadi terbalik-balik lagi. Nah, ini kita balik lagi. Rotate view. Rotate left. Nah, ini. Nah. Kok. Ini udah uji. Lampiran 6. Lampiran 6. Panjang kali. Sampai kali pun awak lihat nih. Nah, ini dia. Tabel T. Nah. Ini saya rotate right. Nah, tabel T. Tadi ya udah tahu kita kan berapa tadi hasilnya, udah kita tengok di sini. Nilai T adalah 3,498. Nah, DF ada di sini kalian perhatikan. Ini saya besarkan dulu supaya nampak kalian ya. Nah, ini ada di sini DF. Ini perlu. Nah, kita lihat DF itu artinya degree of freedom, atau di bahasa Indonesia kan derajat kebebasan. Nah, bukan bebas suka-suka hati ya, tidak, ada dia di ukurannya. Nanti kalau nggak begitu paham silahkan di googling aja ya. Nah, sekarang kita lihat DF 9 T 3,49. Nah, kita lihat di tabel tadi. Nah, tabel dia. Nah, kita tadi memakai tingkat error sebesar 0,5. 5%. Tadi kan 5, errornya itu yang salah itu kan 5%. Nah, 5% kalau dirubah menjadi bentuk desimal itu menjadi 0,05. Nah, berarti errornya adalah 0,05. Kita lihatlah di sini. Apa yang mau? Nah, ini dia. Apakah satu arah, dua arah? Nah, kita lihat yang satu arah aja dulu. 0,05. Ingat ya, 5% itu sama dengan kalau dirubah bentuk desimal 0, yang inilah. Nah, tadi DF-nya 9. Kita cari ke bawah degree of freedom. Kemarilah. Nah, maka ini yang 0,00. Salah ini barangkali ya. Coba kita lihat dulu. Kok 0,00? Nggak mungkin. Nah, ini dia. Yang ini kita lihat. Nah, 9 DF-nya ini dia. 1,833. Nah, tapi ada cara yang lain. Kita buka Excel. Nah, Excel ini lebih cepat.
Nah, Excel kita hitung aja daripada capek kita umpamanya nggak ada tabel. Saya besarkan ya. Nah, ini kita ketik saja sama dengan TINV, T inverse artinya di bahasa Inggris kan. TINV sama dengan probability, berarti peluang. Peluangnya tadi berarti peluang ini kalau dikatakan peluang adalah tingkat error yang mungkin terjadi, berarti 0,05 baru degree of freedom. Tadi udah ada di SPSS-nya, tinggal kita ketik 9 tutup kurung enter. Nah, dapatnya 2,26. Coba kita lihat di tabel supaya kita tahu cocoknya yang mana. Tadi berarti kita salah lihat. Nah, 2,26. Ya, kita lihat saja yang dari 9 ini. Cip, tarik terus. Ternyata di sini. Ya, 2,26. Nah, coba kita analisa kenapa kita tadi dapatnya di sini. Nah, ini coba kita ganti dengan, nah, kita lihat. Nah, ini kita coba masalahnya tadi coba kita lihat lagi ke atas tabel. Nah, ini tadi kan dia 0,05 ke 9 tadi. Nah, ya, dia di sini 0,025 dapatnya segini. Nah, kenapa seperti itu? Coba kita lihat di Excel ini. Apa yang menyebabkannya? F2. Ini kita coba. Nah, ini jadi 0,025. Kok 25 pun dia hasilnya berbeda. Di sini 2,6. Oh, 2,6. Nah, ya, ini 0,025, ini 0,05. Kalau 0,05 1,833. Aduh, ya, agak sulit juga memahaminya ya. Jadi kalau saya biasanya saya pakai yang di Excel aja, karena supaya jangan capek kali kita nyari-nyari buku. Jadi kita ketik saja 0 TINV 0,05, DF-nya berapa? 9. Nah, ini saja pun kita ikuti udah benar ini. Nah, ini kita copy. Nah, ya, kita coba bandingkan. Kita bandingkan dengan yang dihitung tadi. Nah, ini coba kita lihat. Tadi dia ini 3, yang kita hitung tadi adalah sebesar ini 2, sekian tadi kalau nggak salah ya. Ini aja, coba ini bisa nggak di copy nih ya? Susah ya. Nah, ini. Ya, agak sulit di copy. 3,498. Nah, tadi ini, nah ini kita copy 3,498. Nah, kita bandingkan dia ini mana lebih besar ya, 2,262 dengan yang 3,498. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ini lebih kecil daripada, nah ini lebih besar, ini kecil. Nah, dari situ bisa kita lihat kesimpulannya tadi. Nah, ini kenapa jadi lari-lari ya? Kita lihat lagi rotate. Nah, ini dia tadi halaman. Nah, ini dia. Nah, kita lihat dari soal tadi bisa kita tarik kesimpulan. Nah, ini dia kan 3,498. Nah, dilakukan pada T-tabel. Nah,
Tadi itu melihat dengan yang dihitung, sekarang dengan nilai keyakinan atau signifikan yang ini. Nah, jadi nilai keyakinannya adalah 0 yang dihitung 0,007, yang ditentukan tadi adalah 5% error atau menjadi 0,05. Mana lebih besar 0,07 dengan 0,05? Berarti kita dapat simpulkan ya, ini kan gampang. Ada 7 kue dibagi 1000 orang. Nah, dibanding dengan ada 5 kue dibagi 100 orang. Tentu ini lebih besar. Sehingga dapat kita simpulkan sama kayak tadi. Yang dihitung lebih kecil daripada yang ditentukan. Nah, kita lihat di sini. Nilai, nah ini tadi yang di 0,05 sering disebut p-value 0,07 lebih kecil dari 0,5, maka H0-nya ditolak. Artinya, kalau H0 ditolak, yang diterima adalah H1. Apa tadi katanya di H1? H1 mengatakan tidak ada perbedaan. Nah, ini dia kan. H1. Tidak ada perbedaan nilai sebelum dengan sesudah. Kan ini ditolak H0. Berarti H1 yang diterima. Oke, ya. Nah, itu tadi 2 sampel yang saling berhubungan. Apa yang maksudnya dihubungan? Ya sama-sama murid, sama-sama diajari. Nah, ini yang tidak ada hubungannya sama sekali, tidak ada korelasinya. Contohnya kita lihat. Nah, ini secara manual. Nah, ini cara belajarnya macam mana? Ada cara belajar improv, ada cara belajar ceramah. Nah, kita ingin lihat bedanya, yaitu H0-nya rata-rata 1 tidak ada beda dengan rata-rata atau sama dengan H0-nya. Nah, ya. Nah, H1 atau H alternatif rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2. Inilah datanya. Nah, kita mau dengan SPSS. Nah, ya. Caranya metode ceramah 1 dan metode ceramah 2. Jadi metode improv. Jadi ini independen. Nah, kita masukkanlah dulu ini semua. Nah, ini sama kayak minggu lalu ini pelajarannya ini caranya, tapi nggak apa-apa kita coba. Nah, ini SPSS. Nah, ini berarti kita buka dulu variabel view, kita klik, masukkan kemari nilai, ya, nilainya desimalnya 0 saja, baru kita masukkan metode. Nah, metode pengajarannya, nah ini 0 saja. Nah, baru kita masukkan angka-angka tadi. Nah, dah kita kecilkan layarnya supaya, nah, nilai semua dimasukin ke bawah. Nah, ya. 90, 80, 70, ya, 70, 50, 60, 80, 80, 70, 90, 80, ya udah. Nah, baru 10 lagi yang dengan ceramah. 45, 45, 45, 45, 50, 50, 50, 60, 60, 60. Dah, pas 20. Ini semua metode 1, yaitu metode improv. Ya, ini kita copy. Nah, tinggal kita tarik ke bawah sampai 10, kita paste. Nah, ini kita masukkan kode 2. Nah, ini kita copy. Nah, kita tarik ini ke bawah, paste. Nah, udah dia 2. Nah, ini metode 1, metode 2. Nah, kita lihat lagi tadi. Yang ini sekarang kita udah masukkan data ini. Sekarang kita mau masukkan, inilah dia di SPSS. Nah, analise comparen min, nah, independen. Nah,
ya. Ya. Oke, kita lihat, kita buka data tadi, kita besarkan layar supaya kelihatan. Analyze Comparemin. Nah, kalau yang tadi kita pilih Pirate yang ada hubungannya. Kalau yang independen yang tidak ada hubungannya, independen yang ini kita pilih. Nah, kita pilihlah Analyze Comparemean independen. Nah, yang kita masukkan yang mau diuji adalah nilai. Nah, pengelompok datanya kita masukkan kemari. Ya, define group. Nah, grup 1, 1. Grup 2, 2. Nah, 1 dan 2. Nah, sudah selesai kita masukkan. Sekarang kita lihat lagi panduan. Apa lagi katanya? Nah, ini dia. 1, 2 kan udah kita masukkan. Udah, nah tinggal oke kan. Nah, kita lihat, kita klik OK. Nah, udah muncullah hasilnya. Nah, dia. Kita lihat lagi bagaimana caranya. Ini dia. Sama kayak tadi, yang dihitung bandingkan dengan yang di tabel. Nah, ini outputnya. Kita besarkan supaya kelihatan. Nah, di sini nilai T-nya adalah 5,308. DF-nya 18. Nah, di sini ada lagi signifikannya, kita lihat. Nah, di sini ini kita geser dulu ya. Ini agak susah, nggak kelihatan. Ini kita stop sharing ini. Nah, kita geser kemari supaya kelihatan. Nah, ini ada DF 18. Ini dia sig-nya. Ini nilai T-nya. Kalau dia uji F berpasangan, uji Lepen ini yang dilihat. Nah, sekarang kita lihat. Kita tutup dulu ini, kita buka. Nah, ini dia sama kayak yang tadi T-nya ini. Sama ya. 5. Signifikannya 0,00. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin mencari nilai T-nya, kita buka aja tadi yang ini. Saya besarkan ya, saya bikin. Nah, F2. Ini ya, atau yang ini saya bikin ya. Sama dengan tin V buka kurung 0, jangan itu. 05,18 tadi DF-nya. Kita enter. Nah, 2,1. Nah, inilah nilai T hitung. T tabel. Tadi nilai T hitungnya 5,3. Nah, berarti T hitung lebih besar daripada T tabel. Ya. Dan nilai 0,05 tadi sig-nya lebih kecil. Maka H0 juga ditolak. Kalau H0-nya ditolak, hipotesis awalnya ditolak, berarti yang diterima hipotesis alternatif. Apa bunyinya tadi? Hipotesis alternatif mengatakan, nah, ini dia. Rata-rata 1 tidak ada bedanya dengan rata-rata 2. Nah, ini demikian saja dulu saya pelajaran kita hari ini ya.